bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Lahan sawit Sarawak. Malaysia dan Singapura diambil alih. Indonesia siap jadi raja BBM terbarukan. Singapura telah mencatatkan prestasi gemilang dalam industri biodiesel global. Dalam 3 tahun terakhir, negara kota ini berhasil mengekspor biodiesel dengan nilai rata-rata 5,1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 84 triliun rupiah. Volume ekspornya mencapai lebih dari 585 ribu metrik ton yang terus tumbuh dengan rata-rata 9,8% per tahun. Sebuah capaian luar biasa, terutama jika mengingat Singapura tidak memiliki lahan sawit, namun mampu menjadi eksportir utama biodiesel dunia. Untuk memproduksi volume sebesar yang diekspor Singapura, biasanya diperlukan lahan sekitar 150 ribu hektar, 2 kali lipat dari luas wilayah Singapura itu sendiri. Namun mereka berhasil memproduksi dan mengekspor biodiesel secara besar-besaran berkat keunggulan mereka sebagai pusat perdagangan dan kilang modern yang mengandalkan bahan baku impor, termasuk dari Indonesia. Namun dominasi ini tak akan bertahan lama. Tahun 2025 menandai babak baru ketika Indonesia meluncurkan kekuatan barunya di sektor ini melalui pendirian Agrinas Palma Nusantara. Agrinas Palma Nusantara resmi berdiri pada Februari 2025 sebagai perusahaan milik negara hasil penggabungan dari PT Indra Arya yang sebelumnya bergerak di bidang manajemen konstruksi. Kini, fokus utama Agrinas adalah pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pengembangan energi terbarukan. Dengan suntikan modal awal sebesar 8 triliun rupiah, Agrinas siap beroperasi mandiri tanpa ketergantungan pada dana APBN. Perusahaan ini juga akan menjadi bagian dari grup Danantara, di mana pada bulan Mei, Danantara mulai menerima dividen pertamanya dari BUMN baru ini. Posisi Agrinas sebagai BUMN menjadikannya memiliki kredibilitas kuat, dukungan regulasi, dan kepastian berkelanjutan. Langkah paling strategis terjadi pada Maret 2025 ketika Agrinas mendapatkan pengelolaan lahan seluas 438.000 hektar dari hasil sitaan Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Lahan-lahan ini sebelumnya dikuasai oleh korporasi yang bermasalah secara hukum. Dengan pengambilan alih ini, Agrinas tidak hanya memperluas kendali atas nama sumber daya strategis nasional, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri sawit yang selama ini dikritik karena isu lingkungan dan konflik sosial. Perubahan ini mendukung program ketahanan energi nasional melalui produksi biodiesel B40 dan B50 secara berkelanjutan. Keberadaan Agrinas membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor perkebunan dan pengelolaan energi hijau. Lahan yang sebelumnya tidak produktif, kini menjadi sumber ekonomi yang bernilai. Statusnya sebagai BUMN juga menjadikan Agrinas mampu memberikan standar gaji dan perlindungan kerja yang lebih baik dibandingkan sektor swasta. Selain itu, Agrinas memainkan peran penting dalam meningkatkan kontribusi kelapa sawit sebagai energi terbarukan, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar ekspor. Biodiesel yang diproduksi akan digunakan sebagai energi bersih dalam negeri, sekaligus menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Saat ini, Indonesia memproduksi sekitar 52,7 juta ton minyak kelapa sawit per tahun, termasuk dari kelapa sawit inti. Untuk mengimplementasikan biodiesel B50, dibutuhkan sekitar 17,9 juta ton sawit. Jika tidak ada perluasan lahan, ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan minyak goreng dan kebutuhan domestik lainnya. Namun dengan pengambilan alih lahan oleh Agrinas, ancaman ini bisa dihindari. Lahan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal,
kini bisa dimanfaatkan untuk menambah pasokan sawit khusus untuk produksi biodiesel, tanpa mengganggu kebutuhan pangan nasional. Selama ini, 50 hingga 60% dari total produksi sawit Indonesia diekspor, menjadikan negara sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar modal. Dengan penerapan B50, sekitar 25% dari ekspor itu akan dialihkan ke konsumsi dalam negeri. Hal ini akan memperkuat daya tahan Indonesia terhadap gejolak harga internasional. Meski terlihat seolah-olah ekspor akan menurun, namun kenyataan ini adalah bentuk hilirisasi. Dengan mengolah CPO menjadi biodiesel sebelum diekspor, Indonesia mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Jika ekspor dilakukan oleh perusahaan swasta, sebagian besar keuntungan diparkir di luar negeri, terutama di Singapura. Namun dengan kehadiran Agrinas sebagai BUMN, maka hasil ekspor biodiesel akan kembali ke kas negara. Selain itu, proyek-proyek hilirisasi dan pembangunan kilang biodiesel juga akan mendapatkan dukungan penuh dari lembaga pembiayaan internasional seperti New Development Bank milik BRICS. Hal ini membuat pengembangan industri ini tidak lagi bergantung pada utang luar negeri dari institusi barat. Biodiesel Indonesia kini juga telah mengantongi sertifikat ISPO dan ICC. Dua sertifikat ini menjadi kunci untuk menembus pasar Eropa yang dikenal sangat ketat dalam urusan standar keberlanjutan dan energi hijau. Dengan kekuatan lahan, modal, teknologi, regulasi, serta dukungan diplomatik dan finansial internasional, Agrinas Palma Nusantara berada pada jalur cepat untuk menjadi pemain utama dalam industri biodiesel dunia. Nilai tambah, ketahanan energi, kedaulatan ekonomi, hingga penciptaan lapangan kerja akan menjadi dampak besar dari transformasi ini. Hilirisasi bukan lagi sekedar wacana, melainkan realitas yang sedang dijalankan, dan Indonesia siap memimpin pasar biodiesel global dari hulu sampai hilir. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.